Sebuah serangan mematikan diluncurkan Iran pada dini hari tadi, menargetkan konvoi besar pasukan Givati Brigade yang tengah bergerak keluar dari perbatasan selatan Israel. Sedikitnya 2.000 tentara dilaporkan tewas di tempat usai dihantam presisi oleh rudal-rudal berpemandu canggih yang disebut sebagai generasi terbaru dari sistem tempur Iran. Menurut laporan awal, pasukan Givati saat itu tengah bersiap melakukan rotasi posisi menuju sektor timur. Namun tanpa disadari, keberadaan mereka telah dilacak oleh sistem intelijen Iran yang jauh lebih pintar daripada aplikasi Find My iPhone. Begitu mereka nyalain radio komunikasi, sistem kami langsung tahu posisi mereka. Sisanya tinggal klik dan boom, jadi daging kebab, ujar salah satu komandan rudal Iran dengan nada santai. Saksi mata dari kejauhan menyebutkan, suara ledakan terjadi bertubi-tubi, membentuk gelombang kejut yang bahkan membuat burung-burung di langit bingung mau migrasi atau ikut berduka. Puing-puing kendaraan militer Israel tersebar sejauh radius 700 meter, bercampur dengan peralatan tempur, dan sisa-sisa tubuh pasukan yang kini hanya bisa diidentifikasi lewat potongan sepatu sebelah kanan dan nama bordiran yang nyaris hangus. Media Israel sempat mencoba menyembunyikan jumlah korban, namun citra satelit dan drone independen mengonfirmasi area bekas lokasi Givati kini lebih kosong daripada kursi perdamaian di PBB. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberi pernyataan resmi. Namun berbagai komentar sarkas dari netizen Iran membanjiri media sosial. Rudal kami bukan cuma pintar tapi juga punya selera. Mereka pilih target yang pantas. Givati? Oh, maksudnya Give Up Brigade? Dalam laporan investigatif terbaru, terungkap bahwa kematian 2.000 pasukan Givati Brigade bukan hanya karena rudal pintar Iran, tetapi juga karena kebodohan taktis dari internal IDF sendiri. Sumber militer anonim dari dalam Tel Aviv menyebutkan bahwa saat pergerakan tengah berlangsung, Satuan Givati menggunakan sistem komunikasi lapangan digital yang memancarkan sinyal kuat, yang tanpa sadar membuat mereka lebih terlihat dari barisan ayam di minimarket Iran. Teknologi rudal milik Iran dikenal sebagai Satar V-Sebidu Smart Seeker, ternyata telah dilengkapi sistem AI pengenal panas, suara, dan pola komunikasi militer barat. Jadi, ketika Givati mulai nyalain sistem mereka, rudal-rudal Iran seakan dapat notifikasi, target detected, would you like to delete? Kami nggak perlu kirim mata-mata, mereka sendiri yang kirim sinyal keberadaan mereka ke kami, ujar seorang teknisi militer Iran sambil tertawa. Yang makin memalukan, militer Israel awalnya menyangka ledakan besar itu adalah latihan gabungan Amerika yang lupa kirim undangan. Baru setelah 2 jam berlalu dan Givati tak merespons panggilan radio, pusat komando menyadari yang nyala bukan pelatihan, tapi kremasi gratis massal. Laporan lanjutan menunjukkan sisa serpihan rudal Iran mengandung chip buatan Cina yang murah meriah namun efektif. Mereka tewas bukan karena teknologi mahal, tapi karena Iran tahu cara pakai Tokopedia versi militer, kata analis pertahanan regional. Pasar internasional mulai merespons. Saham produsen rudal Iran naik tajam, sementara militer Israel disebut sedang mempertimbangkan mengganti jenderal dengan Google Maps versi premium. New York, London, Berlin, sejumlah media barat yang biasanya memuja taktik militer Israel kini mulai kehabisan kata. Serangan rudal presisi Iran yang menewaskan 2.000 pasukan Givati Brigade tak hanya memukul moral IDF, tapi juga mengguncang kepercayaan global bahwa militer Israel adalah salah satu yang terkuat di dunia. Washington Post menulis, kalau militer Israel setangguh yang mereka klaim, kenapa Givati bisa jadi BBQ dadakan tanpa sempat angkat senjata? Sementara CNN bahkan menurunkan segmen khusus berjudul Smart Weapon vs. Dumb Movement saat rudal Iran menjawab doa yang tak pernah terucap. Presiden Ali Sam sempat memberi pernyataan singkat sambil kelihatan bingung. Kami dukung Israel, tapi mereka kok bisa tewas semua dalam satu klaster? Kita harus investigasi, I guess. Inggris tak kalah getir. Parlemen Inggris bahkan mengusulkan agar seragam Givati tak lagi disebut uniform tempur, tapi pakaian upacara pemakaman massal.
Di media sosial tagar "Chaken Where Did Givati Go" dan "Chaken Ghost Brigade" trending muncul di X, dulu Twitter, dengan berbagai postingan satir. Israel, come for the Iron Dome, stay for the human confetti. Iran baru tekan satu tombol, Givati langsung ngilang kayak password wifi rumah tetangga. Kekhawatiran pun mulai muncul di kalangan sekutu barat. Seorang analis pertahanan NATO menyebut, jika satu brigade elit bisa habis dalam satu serangan, lalu siapa yang akan melindungi perbatasan mereka? Google Translate. Alih-alih membalas, Israel kini justru lebih fokus menambal moral tentaranya, yang bocor lebih parah daripada tank Merkava yang kena RPG murahan. Ribuan warga Iran tumpah ruah ke jalan, bukan untuk protes, bukan karena inflasi, tapi untuk merayakan salah satu momen paling memuaskan dalam sejarah militer mereka. Lenyapnya 2.000 pasukan Givati hanya dengan beberapa rudal cerdas. Stasiun televisi nasional Iran bahkan menyiarkan ulang momen serangan dengan efek slow motion dan musik latar heroik. Di beberapa kota besar, mural-mural baru muncul dengan tulisan, "Givati, gimana carinya udah jadi debu. Thanks you, ketika rudal kami lebih akurat dari janji kampanye politisi Israel." Jenderal Hassan Rouhani, bukan presiden, cuma namanya sama, tertawa lebar saat konferensi pers. "Kami tidak ingin perang panjang, kami cuma ingin menekan Dilit dan Givati menghilang." Warga Teheran juga menggelar karnaval spontan bertema BBQ Givati. Ada tenda makanan dengan nama kreatif seperti Thesiuta, Kebab Komando, sayap ayam gaya Givati, terbakar seketika, minuman Tears of Zionists, rasa lemon dan kekalahan. Seorang anak muda yang ikut konvoi kemenangan berkata ke media lokal, "Kalau dulu kami takut sama pasukan Israel, sekarang kami tahu mereka cuma menang di film dokumenter yang mereka buat sendiri." Sementara itu, pemerintah Iran menyebut serangan ini sebagai pembuktian bahwa strategi sabar, diam, lalu hancurkan secara elegan jauh lebih ampuh daripada teriak-teriak di PBB. "Kami tak perlu invasi, kami tak perlu drone bunuh diri. Kami cukup duduk nyalain radar lalu tekan satu tombol. Sisanya biar Givati yang ngubur diri sendiri." Reaksi dari dalam Israel masih minim. Militer mereka disebut terlalu sibuk nyari sisa jari buat identifikasi, sementara publik mulai bertanya-tanya, siapa yang giliran berikutnya jadi korban pencet tombol Iran? Dalam situasi yang semakin kacau, militer Israel kini menghadapi bukan hanya kehilangan 2.000 pasukan Givati, tapi juga kehancuran moral, mental, dan struktur komando yang tersisa. Dalam wawancara eksklusif dengan seorang tentara Givati yang selamat karena tertinggal bangun kesiangan, ia mengatakan, "Saya pikir saya akan dihukum karena telat. Ternyata saya diselamatkan oleh kasur dan alarm yang nggak nyala." Kepanikan melanda markas militer. Para perwira sibuk saling menyalahkan. Satu jenderal dilaporkan melempar laptop ke dinding sambil teriak, "Kenapa kita nggak pakai walkie-talkie kayak zaman dulu?" Komandan komunikasi Givati sendiri kini dikurung dalam penyelidikan setelah terbukti membuka channel komunikasi tak terenkripsi yang secara tidak langsung mengundang rudal Iran seperti ngundang tamu buka puasa. Pasukan medis Israel yang dikerahkan ke lokasi juga melaporkan bahwa tidak ada tubuh yang utuh untuk dibawa pulang, hanya fragmen yang cukup buat 5 kantong ziplock dan 1 pot bunga per keluarga. Sementara itu, satir mulai muncul dari dalam barak militer Israel sendiri. Dinding barak dicoret dengan tulisan, "Givati, gagal di hari pertama. Kami lebih cepat menghilang daripada pasokan bensin di Gaza. Join Givati, karena asuransi nyawa kamu akan bekerja lebih cepat daripada pelatihan militer." Seorang veteran IDF bahkan mengomentari, "Saya dulu bangga jadi tentara Israel. Sekarang, saya lebih aman kerja jadi tukang parkir di Ramallah." Trauma pasca serangan menjadi nyata. Banyak tentara muda dilaporkan mengalami delusi. Salah satunya mengaku, "Saya masih bisa dengar suara rudal. Kadang saya pikir microwave di dapur mau nembak saya." Para petinggi militer kini berada dalam tekanan publik dan internasional. Israel Defense Forces, IDF, mulai dikecam oleh masyarakatnya sendiri. Tagar "Shiundi Givati bakar diri" dan "ID fail" ramai di medsos, dengan meme yang menyandingkan seragam Givati dengan baju tahan api yang ternyata nggak berfungsi.
Di balik gempuran rudal pintar Iran yang menghanguskan 2.000 pasukan Givati, mulai muncul teori konspirasi dari dalam tubuh militer dan masyarakat Israel sendiri. Beberapa analis mulai bersuara bahwa terlalu rapi, terlalu cepat, dan terlalu senyap untuk sekadar salah taktis biasa. Investigasi internal bocor ke media menyebut bahwa sistem komunikasi Givati tidak hanya terbuka, tapi secara aneh terkoneksi ke jaringan satelit komersial yang diketahui digunakan oleh perusahaan milik salah satu kerabat Menteri Pertahanan. Ini bukan cuma keteledoran, ini sabotase. Kalau bukan karena rudal Iran, mereka bisa aja mati karena backdoor software buatan vendor teman sendiri, ungkap mantan analis intelijen Shin Bet. Beberapa pejabat politik yang sebelumnya bersuara vokal soal memperpanjang masa perang, kini justru menghilang dari sorotan. Salah satunya bahkan dilaporkan membeli villa baru di Siprus hanya 2 hari sebelum Givati di BBQ-kan. Apakah mereka tahu lebih dulu? Atau justru mereka yang nyalain kompor? Media independen juga menemukan fakta bahwa tak ada drone pengintai Israel aktif di area saat kejadian. Jadi selama 30 menit Givati dijadikan target latihan, langit Israel kosong kayak isi kepala yang nyuruh mereka jalan pagi. Sementara itu, rakyat Israel mulai mengaitkan kejadian ini dengan kegagalan-kegagalan sebelumnya. Kegagalan Iron Dome menangkap rudal buatan tangan, pasukan elit yang nyasar ke wilayah tembakan sendiri, dan sekarang pasukan Givati yang hilang tanpa peluru dibalas. Kita sudah bukan negara dengan pasukan elit. Kita ini negara dengan konten tragedi mingguan, ujar seorang veteran IDF dengan wajah lelah. Netizen menyimpulkan lebih tajam. Kalau bukan Iran yang bunuh mereka, berarti Israel sendiri yang kirim mereka ke medan perang. Kayak kirim paket lewat ekspedisi, tapi alamatnya surga. Israel Defense Forces sejauh ini belum menanggapi rumor ini. Namun tekanan